Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arya Rijal Raffi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang dinamakan dengan LSTM ya. Jadi LSTM itu adalah long short term memory yang dimana ini adalah model dari salah satu pecahan dari RNN ya, yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah perambatan gradien yang terkendali dan mampu mengingat informasi jangka panjang dalam urutan data. Nah, bagaimana cara kerja LSTM ini? Cara kerjanya LSTM ini adalah dapat didasarkan pada unit memori yang kompleks gitu ya, yang dikenal dengan cell state, yang memungkinkan jaringan untuk mempelajari dan mengingat informasi dalam jangka panjang. LSTM menggunakan tiga gerbang atau tiga gates utama untuk mengatur aliran informasi dalam dan keluar unit memori ini. Ketiga gerbang atau ketiga gates itu biasa disebut dengan forget gate, input gate, dan output gate. Nah, melalui kombinasi tiga gerbang ini, LSTM mampu mempelajari pola jangka panjang dan mengatasi masalah perambatan gradien dalam jaringan rekurensial tradisional dan kontekstual data. Oke, kita langsung saja ke sini ya. Jadi di sini adalah codingan untuk membuat atau model LSTM yang berguna untuk memprediksi jawaban dari sebuah pertanyaan. Jadi tadi kan ada tiga gerbang ya, ada input gate, ada forget gate, ada input, ada output. Yang penting itu kan. Nah, input sama outputnya itu adalah inputnya ini pertanyaan, sedangkan outputnya ini adalah jawaban yang mana eh, model ini bisa dikatakan baik ketika outputnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalkan kayak kita menanya tentang eh, kepribadian, berarti jawabannya juga harus kepribadian gitu. Nah, ketika input dengan outputnya udah selaras dan sesuai dengan yang diharapkan, maka model ini siap untuk digunakan. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan sesuai dengan apa life cycle machine learning ya. Jadi kita akan collecting data dulu gitu kan, mengumpulkan dataset. Apa dataset yang digunakan? Oke, di sini ada dataset itu yang pertama dengan question and answer. Nah, question and answer ini ada dataset yang mana dia ada pertanyaan dan ada jawaban. Siang, selamat siang hari Kak. Nah, ini questionnya pagi. Ya Kak, pagi yang cerah pagi ini ya Kak. Oke, sore, sore juga Kak. Gimana lancar hari ini? Oke, malam, malam Kak. Makasih semangat. Nah, itu lah contohnya. Dan juga ini ada dataset Indonesia. Ini ada slang, ada non slang. Maksudnya tuh yang lain-lain lah. 01 tambah slangnya ini. Ade, ada, aku gitu ya. Slang itu kayak apa harian-harian gitulah. Oke, nah setelah itu kita akan lanjut ke pre-processing. Pre-processing ini menggunakan bahasa Golang dengan beberapa package atau library yang akan diimport yang seperti yang satunya itu adalah encoding CSV ini untuk membaca file CSV. Terus juga ada flag, MFT untuk menampilkan ya, menampilkan ke dalam konsol sini. Terus juga ada IO, ada log, ada math, rand, ada OS, regexp, string, dan juga di sini ada package-package yang diimport dari GitHub ya sebagai Go Sastrawi sama data frame. Gota, gak data frame. Nah, setelah dilakukan import data, maka kita akan mengerit data dulu. Nah, data loading di sini ya, ngeload si datanya dulu, si datanya di load. Nah, setelah datanya di load, maka dia akan melakukan preprocessing seperti salah satunya itu adalah normalize sentence, nah, streamer, stem, green space, dan lain-lainnya. Dan di sini ada answer length array dari si answernya mau diapain di sini ya kan. Nah, terus juga pokoknya di bener-bener di preprocessing ya dicek semuanya data-datanya di sini kan. Nah, ada tool lower dikasih. Jadi ya, jangan ada yang apa, jangan ada yang kapital, semuanya dikecilin. Nah, di apa di lower casing gitu ya. Nah, setelah processing kita akan jalankan ya. Jalankan si processingnya di sini. Nah, kita tunggu beberapa saat ya selagi processingnya berjalan. Nah, setelah processing berjalan, kita juga akan nge-train si datanya. Nah, gimana nge-train si datanya ini? Konsepnya ini seperti biasanya nge-training data. Nah, cuman dia nge-training data dan sampai modeling itu di sini menggunakan library Buvio, Context, Encoding, Flag, FMT, IO, dan lain-lain. Nah, juga yang paling penting ini semua penting sih, cuman ini yang digunakan gitu yang menjadi topik. Nah, di sini kita nge-training modelnya menjadi model LSTM yang mana
package di GitHub menggunakan si Owl Veric nih. Si Owl Veric ini pernah membuat LSTM dengan Golang, maka package-nya diimport di sini untuk dilakukan training dari model. Nah, setelah itu kita akan dijalankan ya. Nah, dijalankan si training ini. Oke, kita akan ngejalanin. Nah, misalkan kita tunggu ya beberapa saat. Jadi training itu membutuhkan waktu yang lama. Training dari model itu membutuhkan waktu yang lama sehingga kita akan tunggu. Nah, di mana dia akan bakalan memasukkan setiap kata dari hasil proses tadi ya. Setiap kata itu memasukkan ke vocabulary yang mana nantinya akan digunakan sebagai apa acuan ya untuk menjawab sebuah pertanyaan gitu ya. Nah, di sini going to predict dan kita tungguin sampai sini ya. Sampai sini going to predict muncul, kita stop aja karena lama. Nah, apakah tapi nanti ketika dilakukan testing maka nggak akan maksimal ya. Jadi perlu digarisbawahin. Atau enggak mungkin nanti ini disimpan dulu nanti videonya kita cut aja ya. Ya udahlah kita cut aja nanti videonya. Oke guys, karena lama banget ya, lama sekali dan sangat menguras waktu. Kita lanjutkan aja nggak apa-apa, ini udah di keren sedikit tadi. Coba kita lakukan testing ya. Jadi apakah nanti ketika di testing, walaupun di trainingnya nggak sampai selesai, jadi apakah ketika di testing akan memunculkan hasil yang sama, hasil yang sesuai gitu ya. Bisa, oke di sini kita lihat ya, wah ini ada banyak banget. Dia ini hanya memunculkan kata aku ya. Ada apa aku, terima kasih ya aku kuat kok ya kakak aku. Nah ini oke nih, tapi kayaknya kebetulan sih. Ada sini kayak suka tidak duduk di lantai, aku. Nah, jadi kesimpulannya adalah setelah dilakukan training itu harus sampai selesai dulu ya. Jadi karena lama tadi, mungkin kalau sampai selesai nanti menghasilkan yang memuaskan. Oke, terima kasih. Saya Arya Waljarapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.